Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali bersama-sama di kajian kita sore hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan, sudah semua menerima fotokopiannya nggih? Ada yang kurang? Kalau ada yang kurang nanti bisa laporan ngoten nggih ke koordinatornya. Baik. Itu adalah bukan ringkasan sebenarnya, yaitu cetakan dari materi kita beberapa pekan yang sudah kita pelajari. Dan itu sebagai dasar-dasar panjangan nanti untuk mempelajari kembali, mengingat kembali tentang materi mengenal sholat sunnah rawatib. Baik, kita lanjutkan di dalam kelanjutan kita bahasan sholat sunnah rawatib ini tentang hikmah dan keutamaan tentang sholat sunnah rawatib. Rupanya sholat sunnah rawatib ini memiliki dua tujuan, di antara yang qobliyah maupun ba'diyah, yaitu apa? Yang pertama yang qobliyah untuk pemanasan, mempersiapkan jiwa, karena jiwa kita ini telah dipenuhi dengan permasalahan duniawi. Kita harus siap sebelum mengerjakan sholat fardu, yang sholat itu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikatnya bagi seorang hamba yang itu amalan pertama kali dihisab nanti di yaumul qiyamah. Maka sholat fardunya harus sempurna, utama, dan memiliki pahala yang penuh. Maka kalau sudah utama, maka ya akan dilihat amalan-amalan yang lainnya. Kalau belum, maka akan ditanyakan kepada malaikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah kepada amalan tatawu atau sholat sunnahnya, kalau ada tolong disempurnakan bagi sholat fardunya yang kurang sempurna, entah itu sholatnya kurang atau pahalanya belum 100%, karena Allah hanya menerima sholat itu yang utama, yang sempurna. Padahal kita ini tatkala mengerjakan sholat pasti banyak gangguannya. Oleh karena itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat qobliyah maupun ba'diyah. Nah, yang menjadi dasar jamaah rahimakumullah tentang berkurangnya nilai sholat dari seorang hamba, dan itu perlu kita cermati bersama supaya kita hati-hati dalam mengerjakannya. Di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di dalam riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 864, disebutkan di sini dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalama yuhassabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim. Sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan yuhassabu, dihisab oleh amalan seorang manusia adalah sholat. Nah, dikatakan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikatnya dan ditanya oleh Allah, ungzuru fi sholati abdi, coba kalian lihat kepada sholatnya hambaku ini, atammaha, apakah itu utama atau sudah sempurna sholatnya, am naqasaha, apakah dia memiliki kekurangan. Kekurangan itu nilainya belum 100, 98 oleh Allah itu belum dinyatakan utama, maka perlu disempurnakan. Ibarat guru kemarin kalau anak-anak mengumpulkan nilainya 98, maka disuruh kembali, tolong nih kurang 2 poin, dikerjakan dulu, baru setelah itu dikumpulkan. Kalau sudah 100% maka akan diterima. Nah, fa in kanat tammatan, apabila sudah utama atau sempurna, kutibat selahu tammat, juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya itu dengan pahala yang sempurna. Sholatnya lengkap, pahalanya 100, artinya 100%. Nah, jika sholatnya ini wa in kana, apabila padanya itu
ada kekurangan, baik apapun itulah kekurangannya, kurang lengkap atau kurang sempurna, qala berkata Allah Subhanahu wa taala, ungdzuru hal li abdi. Tolong kamu lihat apakah di catatan amal hambaku itu min tatawu, ini ada ainnya nih, ya, min tatawu dari amalan sholat sunnahnya. Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah yang pertama diutamakan adalah sholat rawatib, karena dia sholat rawatib itu merupakan sholat sunnah yang apa? Yang mengikat atau terikat kemarin. Napa istilahnya? Masih ingat? Napa? Kemarin loh adat. Napa Bu? Ya. Duh, masih lupa lagi kan tadi. Baik. Dia seperti apa namanya? Sholatnya itu dia mutlak atau muqayyad ngoten nggih. Sholatnya itu mutlak atau muqayyad. Nah ini sholat sunnah rawatib itu muqayyad, dia terikat dengan apa? Ya waktu sholat fardunya itu, ngoten nggih. Nah maka tatkala sholat sunnah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, fa in kana lahu tatawu, apabila ada tatawunya sholat sunnahnya, qala atimmu, maka sempurnakanlah li abdi kepada hambaku faridotahu, yaitu sholat fardunya, sempurnakan. Kalau sudah sempurnakan dari apa? Minta tatoihi, dari sholat tatawunya, sholat sunnahnya. Nah maka dari itu kita harus memperbanyak pundi-pundi sholat sunnah, terutama apa? Rawatib, qobliyah dan ba'diyah, karena tidak ada tujuan lain selain sholat rawatib itu adalah ya untuk kepada sholat fardunya itu. Namanya saja qobliyah dan ba'diyah, dia tidak muqayyad atau terikat dengan sholat atau waktu yang lain. Summa, kemudian amalan-amalan lain akan dihisab setelahnya, ya. Ditanyakan amalannya apa saja, puasanya dan lain-lain. Nah maka jamaah rahimakumullah, seorang hamba salat waktunya, salat 5 waktunya itu seringkali mendapatkan kekurangan dari sana sininya. Kita pasti kita katakan pasti memiliki kekurangan. Karena apa? Ya Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad ini, innar rajulu, sesungguhnya seseorang itu layan sorifu wa ma kutibalahu. Kalau orang itu sudah selesai dari sholatnya, maka hanya akan dicatat baginya sholatnya itu sesungguhnya illa usyru sholatihi, melainkan cuman dicatat pahalanya itu 1/10-nya saja. Lagi kita sholat sudah sholat misalkan maghrib nih tadi ngoten nggih, kita sholat ternyata kita tidak konsentrasi, maka sesungguhnya itu yang mengurangi kadar nilai dari sholat kita. Jadi kita berjamaah imamnya dan makmumnya berapa banyak itu, setiap dari kita itu akan beda pahalanya. Akan beda pahalanya tergantung apa? Ya, kekhusyuan kita. Nah, ada orang yang hanya dicatat tuh nilainya 1/10-nya saja. Nah, rugi besar nih. Lah ya, 100 ada 100 kok dicatat 10-nya, berarti dia wah rugi besar. Terus ada yang 1/9-nya, ada yang dikatakan oleh Rasulullah thumunuha, ada yang dicatat 1/8 pahalanya, ada yang agak naik lagi lebih baik subuha, sekitaran 1/10, sudusuha ada yang 1/6, lebih baik lagi humusuha 1/5. Nah ini rubu'ha arbaat, sekitar 4 1/4-nya, jadi dia akan mendapatkan 4 bagiannya, kira-kira berapa? 25% ngaten nggih. Nah ini tsulusuha 1/3-nya ngaten nggih, jadi 33,333% ngaten nggih. Ada yang ini katakan kalau yang paling baik itu nisfuha, separuh dari sholatnya, 50% ngaten nggih. Loh, kita sholat itu fardu kita itu mungkin paling pol bisa jadi dari hadis ini separuhnya, separuh loh. Separuh itu nopo? Ya ndak lebih baik dari kekurangannya kan, nanti nggih. Jadi nilai dan kekurangannya itu sama loh, bayangkan nggih. Nah ini kan berarti ya rugi, masih rugi kan, ngaten nggih. Nah ini untuk menutup separuhnya ini, makanya perlu sholat sunnah tadi, tatawu tadi, rawatib tadi. Dan kita ndak tahu untuk menyempurnakan nisfuha, separuhnya lagi itu butuh sholat sunnah berapa.
pahala sholat sunnah rawatib berapa, kita kan tidak tahu ngoten nggih. Maka tidak dibilang oleh Rasulullah kalau orang kurang separuh sholatnya ini ngoten nggih, berarti dia harus mengkompensasi untuk separuh pahala sholatnya itu 50% dengan sekian sholat rawatibnya, kan tidak disampaikan. Maka kita perlu hati-hati di sini ngoten nggih. Jadi kita kan sering sholat gitu, terus pikirannya melanglang buana ngoten nggih. Loh, itu mengurangi pahala ngoten nggih. Ini jenengan apa nggih? Los-losaken ngoten nggih, los dol ngoten malah diwiling-wiling kurwana dolan ketemu kancane ya tadi 1/10 ngoten nggih. Semakin ngelamun, hati-hati gobi ngelamun itu jangan dibawa ke sholat niku, ngurangi pahala, rugi gitu. Nah, apa sebabnya? Nah ini nggih. Itu tadi kata Rasulullah loh. Panjenengan percaya sama mboten? Salat panjenengan itu berkurang banyak pahalanya. Kan pengalaman pribadi loh. Nah, kalau wow loh maghrib itu tadi loh, kira-kira panjenengan kemana saja ngoten nggih. Kan ngoten nggih. Sempat kemana saja, ngingat-ingat itu, kamu truknya wakeh sing ngaspal, gue dimen ngono lho. Iya bisa. Aku mau meh keplese untungnya alon-alon krikile wakeh. Loh, itu ngurangi pahala salat panjenengan. Nah, nggih. Ya kan ngoten nggih. Nggih. Apa penyebabnya? Nah, ini loh. Kualitas salat kita ini turun sehingga berkurang pahala salatnya dan harus dikompensasi. Lah bayangkan kalau orang tidak mau mengerjakan sholat sunnah rawatib walaupun dia ada waktu dan dia memiliki kesempatan, yaitu tenaganya ada, itu gimana dia menyempurnakan sholatnya, dari mana? Padahal sholat fardunya itu hanya didapat dari sholat tatawwu, tidak didapat dari sedekah, tidak didapatkan dari hajinya, umrohnya yang berkali-kali, tidak bisa kompensasi apa? Sholat fardunya yang nilainya berkurang. Maka sungguh rugi orang yang sholat setelah sholat wajib kayak mak pelencing kemudian dia pergi itu. Seandainya hadis itu tadi tidak sampai pada kita, saya yakin semua orang setelah sholat fardu imamnya noleh hilang semua. Ngaten nggih. Ya kan ngaten nggih. Wau repot seperti itu. Di antara sebabnya adalah sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis ini sudah masyhur, barangkali panjenengan ingin mengingat kembali, datang dari jalan sahabat yang sama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza nudiya bil adzani," apabila ada panggilan untuk sholat yang berupa adzan, ngoten nggih. Adbarus syaiton, setan itu dia berpaling lahu darinya, dari apa? Nida atau panggilan adzan ini tadi, dzurotun dengan terkentut-kentut, ngoten nggih. Rupanya tatkala adzan dikumandangkan itu oleh muadzin itu, syaitan itu dari kalangan bangsa jin itu lari terbirit-birit sampai ya birit-biritnya itu tadi, ngoten nggih. Dia sambil ngentut, ngoten nggih. Ini hadis ini sahih lho nggih. Tapi artinya dari sini kita tahu bahwasanya setan itu juga ngentut juga, ngoten nggih. Punya lubang belakang, ngoten nggih, punya knalpot. Hatta sampai la yasma'a, sampai dia tidak yasma'a mendengar al-adzan, panggilan adzan tadi. Jauh ndak kira-kira perginya? Panjangan kira-kira jauh berapa kilo itu masih bisa dengarkan suara adzan toh, pakai mic itu toh. Loh, sejauh apa sampai tidak dengar suara adzan itu? Kan jauh sekali nggih. Berapa kilo itu? Nah, itu dia bisa lari secepat itu sambil ngentut seperti itu, ngoten nggih. Tetapi yang terjadi apa? Fa'idza qudiyal adzan, apabila telah selesai kumandang diadzankan la ilaha illallah, ngoten, terus doa, ngoten nggih. Apa yang dikerjakan oleh syaitan tadi? Akbala, dia balik lagi, ngoten nggih. Balik lagi, seret, datang lagi, ngoten nggih. Ganggu orang yang sedang duduk di masjid antara adzan dan iqomat. Kenapa dia ganggu? Karena adzan dan iqomat adalah waktu mustajab untuk berdoa, terus itu merupakan tempat untuk sholat sunnah. Diganggu, ngoten nggih. Tekoneh, ngoten nggih. Niki dugi ngoten nggih mboten lho, tumut sholat lho mboten lho niki. Ndak, dia ganggu, ngoten nggih. Rupanya kejadian yang kedua, fa'idza thuwibah, apabila thawib atau panggilan yang kedua dikumandangkan dengan iqomah tadi, adbaro, dia pun lari lagi terbirit-birit. Nggih. Nah,
Cuma tidak dijelaskan dia naik motor terbang atau lari ngoten nggih. Pokoknya lawari sambil terkentut-kentut faida qudiyat tasdhib, apabila selesai dikumandangkan iqamah tadi. Nah, itu imam sudah mulai beranjak dari tempatnya berdiri di nopo makomnya, terus yang lainnya sudah mulai nata di safnya tadi, akbala dia datang lagi, balik lagi. Tidak sempat mampir dia, tidak sempat mampir, langsung balik lagi. Karena punya tujuan ngapain? Ganggu orang sholat, supaya sholatnya itu tidak sempurna. Karena tadi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba cek sholatnya, apakah utama atau sempurna. Hari tujuannya adalah apa? Mengganggu kesempurnaan sholat. Mau buktinya ini dikatakan oleh Rasulullah, yakhturu bainal mar'i wan nafsi. Dia itu kemudian masuk ke dalam diri manusia dan dia berada di antara apa? Ini nafsunya dan apa? Dirinya sendiri. Jadi tatkala orang itu konsentrasi dengan akalnya, itu ada dalam kendalinya manusia yang tinggi. Tapi dia itu bersembunyi di tempat di mana dia bisa mengendalikan, yaitu nafsu. Jadi dia itu sembunyi di nafsu kita. Karena dia bisa bersemayam dalam tubuh kita di nafsu itu, melewati aliran darah. Kenapa nafsu? Karena nafsu adalah tempatnya atau punjernya maksiatnya manusia. Kompornya maksiatnya manusia itu ada di dalam nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innan nafsa la amarah bisu. Sesungguhnya nafsu itu la amarah, benar-benar memerintahkan, mengajak bisu kepada yang su. Napa su? Keburukan. Jadi dia akan menunggangi diri kita yang di situ adalah sumbernya bara kemaksiatan atau sesuatu yang buruk. Kalau sudah di situ nanti yang terjadi dia ngapain? Ya kulu si jin tadi, kalangan syaitan tadi mengucapkan uzkur kadza, ingatlah yang ini. Uzkur kadza, ingatlah yang ini. Ngoten nggih. Mbak Yu eling kaya mau lho, sampean budal kaya mau wis mok kunci porong lawange, ngoten nggih. Ngoten nggih. Kayak kamu kompor sematani porong, nah seperti itu ngoten nggih. Kadang-kadang. Lah ya gitu. Ngejangan ngoten nggih. Saya yakin kalau ditanya ini panjenengan sudah punya pengalaman banyak ngoten nggih. Percaya ndak ini? Bisikan ini tadi tatkala kita sholat. Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar. Si baca istiftah langsung diajak ngingat-ngingat. Ngoten nggih, langsung diajak ngingat-ngingat. Emang jajanmu kok gowo ora kok rubung semut engko. Kayak mau keranjine semua tutup purung kucing garung lewat entek iwakmu gitu. Seperti itu. Pusing itu kita. Akhirnya terjadi pertengkaran antara diri dengan nafsu tadi. Tujuan apa yang dia inginkan? Lima lam yakun yadhkur, supaya dia itu mengingat yang seharusnya tidak diingat, yang tidak diingat. Panjenengan kan sholat kan tujuannya untuk mengingat Allah nggih. Berdoa lah paling tidak dengan membaca doa istiftah, Al-Fatihah ada doanya, terus doa rukuk, sujud dan lain-lain kan doa. Loh, tapi di situ tuh kok kita malah ngingat yang lain. Ngoten nggih. Apakah keinginan kita? Kan tidak toh? Iya. Allahu Akbar ngono. Kancaku wis komat urung teko, kayak mau piye? Kan kadang seperti itu. Ngaji kok urung teko iki mungkin ning ndi. Nah, itu seharusnya tidak perlu kita ingat saat itu kan ya sudah, tapi kok kita langsung ingat ngoten gitu. Bahkan ini ada syubhatnya apa? Makanya jangan ditiru gitu. Ini orang-orang yang tidak tahu pemikirannya gimana, yang ingin Kang lek sampeyan kelangan barang neng omah kek bingung golek iratemu, sampean salat to, engko entenono kok, eling kok jan, kayak gitu. Ada yang gitu sampean. Kayak mengkata esuk golek kunci to, urung temu to. Wis sampean salat to ngono. Nang masjid lek perlu ngoten nggih. Engko lak kelingan ning keto celanamu sing mengesuk ning pasar to, kek lali wis omplongne ning anu bak mburi to. Ya gitu sudah. Iya. Nah, itu tapi jangan dicoba di rumah ngoten nggih. Jangan dicoba, itu ndak baik, itu adalah pemikiran orang-orang yang napa nggih, yang sesat ngoten nggih. Salat itu untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat apa sesuatu yang sebelumnya tidak dia ingat. Dieling-eling sampai mejen ngoten nggih.
Mboten kepanggih. Tapi begitu sholat itu malah biar wiling. Ini adalah itu tadi setan yang ada di nafsu kita. Ngoten nggih. Hatta sampai, nah ini tujuan yang kedua adalah selain mengajak manusia untuk mengingat-ingat yang seharusnya tidak diingat untuk saat sholat itu, pembelok fokus lah bahasa umumnya. Hatta yadhallar rajul, sampai orang itu nanti si laki-laki itu in yadri, dia tidak mengetahui kam berapa sholatnya dia. Iki mau rakaat ketelu apa rakaat kepapat iki mau ngeten nggih. Bingung. Lungguh apa ngadeg gitu, bingung. Bingung kayak sawi luwaman iku napa ngiling-ngiling. Lah, tapi lek ngiling-ngiling rakaat ndak eling. Tapi lek ngiling-ngiling kunci nggih eling malih ngoten nggih. Itu salat kan masih berapa detik dia nginget-inget rakaatnya itu sulitnya luar biasa. Ngoten nggih. Tapi kalau ingat-ingat yang sudah berapa jam berapa hari yang lalu tuh ingat di situ kan lucu. Nah, ini artinya apa? Tujuannya untuk mengetahui untuk agar dia tidak mengetahui berapa rakaat yang dia kerjakan saat sholat itu. Jadi kalau terjadi seperti itu sesungguhnya setan itu telah mengganggu pikiran kita dengan apa saja. Saya yakin semua punya pengalaman pribadi ini. Kemudian faidza lam yadri, tapi kalau Rasulullah mengatakan kalau dia tidak mengetahui salah seorang di antara kalian kam sholat berapa rakaat sholat dia, fal yasjud, maka kamu tidak usah bingung, sujudlah kamu sajdatain 2 kali sujudan, wahwa sedangkan saat kamu itu jalisun saat duduk. Jadi kamu duduk tahiyat akhir, jangan salam dulu, kamu sujudlah dengan 2 sujud. Dinamakan sujud apa niki? Nah, sudah tahu semua nggih. Nah, itu kalau kita sedang dalam pikiran gitu ya sujud ngoten nggih. Itu kalau kita sudah terlewatkan ngoten nggih, atau kita masih dalam pemikiran yang ragu ya sujud saja. Tapi kalau tatkala itu kita berjamaah sudah diingatkan kita kembali lagi tidak perlu sujud niki sahwi karena sudah kembali kepada rukunnya tadi. Misalkan kalau kekurangan atau kelebihan dan sama-sama tidak tahunya setelah sholat ngoten nggih baru diingatkan, maka dia harus berdiri lagi kepada sholatnya dan dia sampai sujud sahwi tadi ngoten nggih. Nah, ini adalah satu solusi bahwasanya kalau sholatnya itu kurang rokaatnya dan ragu itu jangan dibatalkan ngoten nggih. Oh ya baleni kok ngarep, nah, jangan gitu. Biar balik. Ya, seperti enggak. Sudahlah sujud saja dengan 2 sujudan itu. Apa maksud dari 2 sujud tadi? Di dalam hadis yang lain dari jalan yang berbeda sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah pun bersabda. Jadi intinya godaan itu nyata ngoten nggih. Kan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak surat lah, mungkin surat Yasin paling mudah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Bukankah sudah saya ingatkan wahai bani Adam, ala ta'budus syaitan, jangan kamu ngikuti setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia itu bagimu itu adalah musuh yang nyata. Nyata loh. Godaan tadi nyata atau enggak? Salat ke iling-iling lintunipun. Ya nyata, walaupun wujudnya tidak wujud nyata, tapi gangguannya syaitan itu nyata. Tapi dengan terganggu seperti itu bukan berarti sholat kita akan rusak 100%. Masih ada jalan untuk merbaikinya dengan jalan apa tadi? Melakukan sujud sahwi. Jadi ini adalah bentuk rahmat Allah pada kita semuanya. Gitu terus ngulangi lagi kapan selesai? Begitu sholat kelingan liane batal. Tidak selesai ngoten nggih. Dalam Muslim 571. Idza syakka, jika kamu dalam kondisi syak atau ragu, salah seorang di antara kamu di mana fi sholatihi di dalam salatnya. Tatkala salat kemudian dia ragu, apa keraguannya? Falam yadri, tapi dia tidak mengetahui berapa salatnya dia, apakah salasan 3 rakaat am arba'an atau sudah 4 rakaat. Bingung ini 3 apa 4 ngoten nggih, apa 5 malah ngoten nggih. Ini adalah kondisi syak atau ragu. Siapa yang menyebabkan ragu? Syaitan. Ragu itu adalah senjata untuk melunturkan keimanan. Keimanan itu apa? Al yakin, keyakinan. Keyakinan itu harus madep, muancep, dowetek dan sebagainya harus kuat kokoh.
Nah, supaya orang tidak bisa iman sekuat itu, dia harus diragukan, digoyah. Kalau sudah goyah terus nanti ini loh, no, tiang nih loh, tiang itu kalau dia dalam posisi pondasinya kuat, maka dia akan berdiri kuat. Tapi kalau pondasinya itu dikurangi, maka dia akan apa? Ya, goyah, diserang dikit aja lah kan guling, sehingga dia tidak akan tegak berdiri lagi. Kalau kamu ragu dalam sholatnya apakah rakaatmu 3 atau 4, solusi yang pertama dikatakan oleh Rasulullah supaya kamu tidak tambah rusak sholatmu, pahalamu tidak tambah habis. Ngapain tambah habis? Karena ngiling-ngiling tadi, ngiling-ngiling itu mengurangi kekhusyuan, mengurangi pahala. Fal yatrohisyak, syakmu keraguan itu maka buang. Buang artinya apa? Jadikanlah yakin, pilih, ngoten nggih. Nggak usah diingat-ingat lagi, pilih. Kalau begitu saya bingung sekarang saya dalam posisi rakaat 3, sudah ngono mawon. Ndak tahu tuh diingat-ingat dilunturnya mana, pokoknya sekarang saat ini saya 3 sudah. Supaya apa? Ndak mikir lagi. Tenan telu, nah itu loh sudah. Pokoknya saiki telu dalam hati ngoten nggih. Jale eling-elingene telu gitu aja sudah, 3 ngoten nggih sudah. Buang keraguan wis to, pokoknya telu saiki wis mikir seperti itu ngoten nggih. Nah, fal ya bani alamas taikon, maka ambillah yang yakin. Ya sudah tadi pokoknya saiki telu wis, pokoknya telu gitu sudah. Oke. Ya itu cara yang kedua adalah apa? Cari yang yakin, buang keraguan, ambil yang yakin. Cara yang keempat adalah thumma, kemudian kamu yasjudu, sujud. Sajdatain 2 kali sujud. Qabla, sebelum ayyus salim, sebelum kamu mengucapkan salam di tahiyat akhir itu tadi, karena masih di dalam sholat. Ingatnya saat sholat. Kalau ingatnya di luar sholat sudah salam, ya harus berdiri lagi untuk sujud sahwi tadi. Sebelum salam sujudlah 2 kali. Tujuannya adalah fa in kana shalah khamsan, seandainya dia sholatnya itu sebanyak 5 rakaat. Jika satu sholatnya 5 rakaat, akhirnya dia tuh berdiri lagi, itu di total akhirnya 5. Nonton lagi. Sehingga aslinya itu sekarang jadi 5 dia yang kerjakan. Fa'afna lahu sholatahu, maka sujudnya tadi itu akan menggenapkan sholatnya. Paham? Menggenapkan itu. 5 itu ganjil apa genep? Ganjil. 3 niku ganjil apa genep? Itu akan digenapkan, di apa namanya? Ditarik kepada genap. Jadi kalau 5 nanti akan dipangkas 1 jadi 4. Kalau 3 tambah 1 jadi 4. Bukan dikurangi jadi 2. Genapnya kan genap sesuai rakaatnya tadi, karena rakaatnya adalah 4. Itu akan menjadikan sholatnya akan kembali ke aslinya. Akan dicatat dia telah sholat sesuai dengan rakaat pada sholat itu. Misalnya isaknya 4, nanti dia akan kembali ke 4 kalau dia kelebihan akhirnya. Nah, wa ing kana, dan jika sholatnya itu itmaman arba'in, sesungguhnya itu memang sudah 4 rakaat. Jadi dia ragu, sekarang saya 3 tambah 1 4. Nah, berarti aslinya memang ya 4 ngoten lagi. Karena ragu dia milih 3 itu benar, dan jadi 1 lagi tambahnya 1 tadi jadi 4. Maka kanata tarhiman, maka sujud sahwinya tadi itu menjadi tarhiman, itu adalah untuk menghinakan siapa? Li, kepada syaitan. Itu akan menjadi penghina bagi syaitan. Artinya apa? Allah akan mengatakan kepada syaitan, nah percuma dengan kamu menggoda dia, tapi sholatnya Ami catat ya sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan, jadi 4. Jadi kamu mau melakukan perbuatan seperti itu sesungguhnya tidak ada gunanya. Nah, maka dia akan dicatat setelah menyelesaikan sholat sesuai dengan ketentuan. Nah, maka sujud sahwi ini penting. Jadi hati-hati karena kita sedang diserang oleh ya profesionalnya, yaitu yang ngurusin apa? Pengganggu sholat. Maka inilah yang menjadikan sholat kita berkurang. Karena kita dikatakan tadi udzkur kada, udzkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu. Sholat kingko jajane opo kan kadang-kadang ngaten nggih. Oh tengku kan ada orang ngaji datang dengan perut kosong kan ada engko lawe opo engko ngaten nggih.
Biasanya neng kene ngajine piringan kok lawe apa kok ya. Ya kan gitu. Gomgo iso mareki kan kadang gitu perut kan kerucuk kan ya dimainkan sama setan tadi. Kalau otongmu tabuhan kayak panganannya apa jangan kok enek-enek lawe kayak gitu. Ya kayak gitu. Itu juga tipu daya ngaten nggih seperti itu. Baik, saya rasa itu sudah banyak pengalaman pribadi nggih. Nah, problem yang selanjutnya adalah yang menjadikan sholat kita berkurang kualitasnya pahalanya adalah bacaan kita tidak sempurna. Entah karena buru-buru, entah karena apa kita lupa bacaannya. Lupa. Jadi imam baca surat di ayat yang tertentu macet. Pernah ngalami? Diingat-ingat sampai gobias tidak ketemu. Diingatkan dari belakang ya tetap tidak kedengeran. Ngoten nggih. Mangga bingung. Itu tidak perlu dibatalkan. Batal balik nih tidak gitu. Tidak perlu ngulang, tapi tetap selesaikan ngoten nggih dengan apa kompensasi tertentu. Nah, ada kejadian terganggu bacaan kita saat sholat dan itu menjadi apa? Ya, penyebab berkurangnya pahala kita. Gangguan syaitan terhadap seseorang jamaah rahimakumullah diantaranya adalah mengganggu bacaan Al-Quran kita. Tadi kan ingatan kita, dia merusak ingatan kita dengan apa? Konsentrasinya kita ini dikurangi untuk ingat yang lain. Karena jamaah rahimakumullah sesungguhnya ada syaitan khusus yang ditugaskan untuk mengerjakan gangguan ini. Dan inilah yang menjadikan sholat kita ini berkurang, maka kita perlu mengkompensasi kekurangan pahala tadi supaya sempurna nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan salat rawatib qobliyah ba'diyah itu penting karena ini ada profesionalnya yang mengganggu. Di dalam riwayat Muslim nomor hadis 4083 dari Abul A'la diceritakan bahwasannya an Utsman, sesungguhnya Utsman bin Abil dia datang kepada Nabi Fakola, lantas dia pun bertanya kepada Rasulullah. Ini ada Utsman bin Abul As datangi Rasulullah, dia ada pertanyaan kepada beliau. Kenapa dia bertanya? Karena suatu ketika dan sering dia itu mendapati gangguan syaitan saat sholat. Jadi dia tuh sholat tapi kok terganggu terus. Dia mungkin ya tidak nyaman sehingga beliau datang kepada Rasulullah untuk mencari jalan keluar. Apa yang ditanyakan oleh beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna sesungguhnya asyaiton qad hala, dia sering mengganggu. Dia mengatakan yang mengganggu saya itu jelas syaitan, tidak nampak kok, tapi saya itu sholatnya terganggu. Apa yang dia ganggu? Baini wa baina sholati, dia tuh ganggunya antara aku dan sholatku. Jadi aku saat sholat tuh aku diganggu di dalam sholatku ini. Dia tidak terima. Saya sholat menghadap pada Allah cari pahala kok malah diganggu. Sering mendapatkan gangguan saat sholat? Ya sering. Nah, sama seperti ini. Nah kita tidak bisa tanya karena ya Rasulullah sudah tidak ada. Tapi hadis ini bisa mewakili kita dari pertanyaan kita. Jane piye to lek ngatasi kan ngoten nggih. Alhamdulillah muncul hadis ini sampai kepada kita. Wa qiraati, dan qiraah atau bacaanku yalbisuha itu tertutupi oleh godaan dia alayya atas konsentrasiku ini. Jadi saya tatkala membaca Al-Quran pengen mencari pahala yang banyak, itu justru bacaan Quranku tuh diganggu, kesulitan mengingat atau mungkin ya macet-macet ngoten nggih, seperti itu tidak lancar. Nah dia tidak terima ngoten nggih. Karena apa? Pahala sholat seseorang itu diantaranya disebabkan oleh banyaknya bacaan Al-Quran. Semakin panjang bacaan Al-Quran panjenengan, pahalanya akan beda dengan bacaannya yang sedikit. Anggaplah sholat dengan 3 ayat sama yang 50 ayat, pahalanya beda. Ya, karena Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah ya satu huruf itu ya tidak satu, seperti itu 10, satu huruf lagi 10 lagi lah. Itu kalau satu ayat isi berapa huruf kali berapa ayat, berapa itu kan.
Karena di dalam Al-Qur'an pun dikatakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Man jaa barang siapa yang datang bil hasanati dengan kebaikan, di antaranya dengan membaca Al-Qur'an, falahu asru amsalha, maka baginya adalah 10 semisalnya. Jadi pahalanya ada kali 10. Nah ini kalau dia ingin cari pahala dihambat supaya tidak mendapatkan itu oleh syaitan, dia tidak terima. Nah, ini sama seperti kita kalau sholat terganggu hafalan kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun bersabda. Dia tadi ngaku, Utsman bin Abdul As tadi, ya Rasulullah kayaknya setan ini loh mengganggu saya yakin benar-benar setan yang ganggu saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya dzaka syaiton, bener itu yang ganggu kamu memang syaiton dia. Memang bener setan yang ganggu kamu. Itu spesialis dia. Sudah setan spesialis ganggu sholat dan spesialnya lagi apa? Dia ngerusak bacaanmu. Ngoten nggih. Ya kululahu, dia tuh ada namanya loh. Yang bagian ganggu bacaan sholatmu itu, dia itu disebut atau dinamakan khonzab. Namanya siapa? Khonzab. Ngaten nggih, ini hadis nyebut nama khonzab, jangan dipakai nama-nama anak. Ning hadis jenenge khonzab, enek jeneng khonzab. Oleh dia anak ya jangan gitulah ngaten nggih. Ya, di Quran tuh dicatat nama Fir'aun tuh dicatat, tapi ya jangan diambil. Ning Quran enek jeneng Fir'aun itu dipakai ya jangan ngaten. Itu sesuatu yang memiliki nilai tidak baik. Ada namanya khonzab. Itu namanya khonzab yang ganggu kamu terus merusak bacaan sholatmu itu. Akhirnya panjangan kenal toh yang ganggu khonzab dalam hati kita. Kalau kita sedang sholat terganggu bacaan kita, zab khonzab minggiro jong ganggu dalam hati kita, kita bisa apa namanya melawan dia dengan nyebut namanya khonzab. Faida ahsas tahu, karena itu bisa menjadi apa? Gangguan kepada sholatmu. Nah, maka kalau dia mengganggu dalam sholatmu, Rasulullah mengatakan, kalau dia mengganggu dalam sholatmu, solusi yang pertama, bukan batalkan sholat, fata'awad, maka berta'awudlah kamu. Kenapa ta'awud? Meminta perlindungan. Kepada siapa? Bila kepada Allah yang memiliki segala daya dan dia yang menciptakan setan dari kalangan jin, minhu darinya, dari khonzab tadi. Jadi kamu kalau mau ngelawan dia nanti malah terjadi perdebatan. Dan kalau berdebat lama konsentrasi sholatnya hilang. Pahalanya terus tergerus. Jangan diladeni. Saat itu segeralah kamu berta'awud. Bacalah ta'awud. Ta'awud loh, jangan ngawud loh. Ta'awud minhu kepada. Mintalah perlindungan kepada Allah darinya, karena Allah yang bisa melindungi gitu. Nanti akan kekuatannya menurun kalau kita minta kepada Allah. Watsfil ala yasarik. Tadi yang pertama ngoten nggih, berta'awud. Yang kedua yang harus dilakukan dalam sholat, berhenti dulu, ta'awud dulu. Kemudian kamu lakukan apa? Meludahlah ala atas atau ke arah yasarika, ke arah kirimu. Tahu meludah nggih? Ya, tuh seperti itu. Ke arah, ada arahnya ke kiri. Maka dari itu hati-hati yang bagian kirinya ngoten nggih. Hati-hati bagian kirinya. Terus juga yang mau meludah ya ingat-ingat yang kirinya, hati-hati, kasihan ngoten nggih. Bukan berarti yang kirinya setan, enggak, tapi disuruh ngeludah ke kiri karena itu sifat arah untuk menjelaskan bahwasanya ya setan itu merusak dari arah kiri seperti itu. Maka meludahlah ke kirimu. Sebanyak berapa kali? Ini salasan 3 kali. Jadi meludah ke kiri 3 kali. Seperti itu. Nah, nggih. Ya, ngaten nggih. Saya yakin tidak usah praktek ngaten nggih. Saya yakin sudah mahir ngaten nggih. 3 kali, jangan 2, jangan 1. Masa ini sebelahku tak pisan ya, jangan, tetap 3 kali. Sebelahku pak guruku, ya 3 kali tetap. Sebelahku mertuaku, ya tetap 3 kali, ngoten nggih. Seperti tetap 3 kali, ngoten nggih. Tapi meludahnya jangan dengan kekuatan penuh, ngoten nggih. Yes, pokoknya
Ya mewakili saja dah susu seperti itu ngoten nggih. Nah, makanya ini malah gue ditahan, maaf ini malah jadi dipersiapkan malah terus udah. Maka itu jamaah rahimahullah, ini loh pentingnya sunnah Nabi yang mengatakan kalau tidak memberatkan umatku maka akan aku suruh mereka untuk sikat gigi bersiwak sebelum wudu, sebelum sholat. Karena apa? Ngolek keganggu sampean ngidu, idune sampean ku ya kadare ku ya sandanda ya wangi lah ngoten seperti ngoten nggih. Oleh semua apa ngidu sebelah ngono seperti itu. Nah, maka yang paling beruntung yang paling kanan ngoten nggih. Dia tidak akan kena ludah ngoten. Yang paling kiri sendiri seperti itu. Yaitu guyonan saja. Artinya tetaplah meludah 3 kali ngoten nggih seperti itu. Dan bagi kita yang dalam sholat itu melihat secara apa nggih? Ya kasar saja ada orang yang melakukan peludahan 3 kali berarti dia telah diganggu saat itu ngoten nggih. Jangan berarti harus dihardik. Itu neng sholat piye iki? Jangan gitu. Biarkan saja. Berarti dia sedang mengerjakan apa? Perintah Rasulullah dalam hadis ini untuk menghilangkan pengaruh dari konsep tadi. Karena dia diganggu ngoten nggih, meludah 3 kali. Sama seperti mimpi buruk ngoten nggih. Dalam hadis mimpi itu kalau kalian diganggu mimpi buruk ngoten nggih, begitu bangun baca ini dan sebagainya, setelah itu apa? Meludah 3 kali ke kiri. Sekalipun istrinya di kiri yang ngeludah ngoten nggih. Ngeludah ngoten nggih. Dik sik dik tutup pono. Tutup pono saya tak ngidu ping 3 ya ndak apa-apa ngoten nggih. Ya jangan ora situ ya tetap meludah tapi ditutupi saja ngoten nggih. Seperti itu. Ini perintahnya ngeludah. Jadi ditutupi ndaknya itu ndak ada di sini, jadi boleh ditutupi ngoten nggih. Seperti itu. Baik. Sebanyak 3 kali. Qala berkatalah si periwayat hadis ini, Utsman tadi, fa'altu, maka aku mengerjakan dzalika yang itu. Tak coba sarannya Nabi. Fa'adhabahullahu anni, maka dengan izin Allah godaan itu hilang. Harus yakin lagi, harus yakin, harus iman. Jangan mau ngidung ngoten terus, wah gue mesakne sebelahku dan sebagainya malah ndak karuan. Sudah kerjakan itu secepatnya. Seperti itu, maka godaan itu akan hilang. Nah setelah itu barangkali kalau kita terganggu di waktu kemudian ya tetap laksanakan ini. Minimal kita itu telah mengerjakan perintah Rasulullah dan itu ada pahala sunahnya kan ngaten nggih. Seperti itu. Nanti godaannya berangsur-angsur hilang dengan apa? Semakin kita bisa menguasai diri kita daripada nafsu kita ngoten nggih. Itu kita yang bisa mengontrol itu dengan izin Allah, godaan itu akan dikurangi, kita bisa semakin bangkit konsentrasinya, maka itu tidak terganggu. Seperti kita sholat di masjid pinggir jalan, mobil suara apa lewat itu kan kalau kita konsentrasi kan itu tidak mengganggu kita ngoten nggih. Seperti bacaan kita tetap apal, tetap ingat, tidak keliru ngoten nggih, seperti itu. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai penutup perjumpaan kita malam hari ini dan lebihnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Rasulullah mengajarkan kepada kita ajaran Nabi ini bisa diamalkan. Yang ngajarin siapa? Nabi orisinil, otentik, bukan orang lain. Agar selalu berdoa. Berdoa itu memohon perlindungan dari bisikan syaitan dengan membaca doa. Maka dari itu doa itu penting. Harus berdoa karena kita tuh butuh kepada Allah dalam segala urusan, dan doa ini termaktub dicatat dengan tinta emas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat yang ke 97-98 ada doanya. Kalau di Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu tuntunannya untuk bertawud kepada Allah. Ini nah ada perintahnya agar terhindar dari gangguan syaitan saat sholat sehingga dia tidak akan mengganggu bacaan Al-Qur'an dan menjadi lupa. Memang umum fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka bacalah ta'awud kepada Allah terhadap godaan syaitan tadi. Tapi ini ada lagi yang lebih utama, spesifik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul, dan kul katakanlah wahai Muhammad. Rabbi, wahai pemeliharaku, yaitu Allah. A'udzu, aku berlindung, aku berta'awud berlindung bika kepadamu.
min hamazati syayatin. Dari apa? Ya, hamzihi hamazat, bisikan atau gangguan setan. Panjenengan dibisiki napa mboten? Bisik to? Kayak mau kuncimu, ngoten nggih seperti itu ngoten nggih. Kancamu mau tinggal piye kayak mau, nah, seperti itu. Itu bisikan setan ngoten nggih. Kemudian ayat yang ke-98, wa a'udzubika, dan aku berlindung. Nah, ini doanya ngoten nggih. Bika kepadamu ya Allah, Rabbi wahai pemeliharaku, ayyahdurun, agar mereka tidak mendekatiku. Nah ini. Jadi baca doa ini ya. Di ayat ini dibaca saja. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala dikatakan wakul, dan ucapkanlah. Ini amalan mulut, amalan lisan, doa berarti. Baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syaiton. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, seperti itu. Ini doanya, baca itu. Jadi tatkala kita diganggu oleh konsep tadi, pilih bacaan ta'awud apa saja. Bisa panjangan lihat di fotokopi kita berapa tahun yang lalu tuh ada 12 macam ta'awud itu, diantaranya yaitu tadi. Maka itu bisa dipilih, atau yang paling afdol ya ini di surat Al-Mu'minun ini dibaca. Karena ini dari Rasulullah tuntunannya, baca ini ada di Al-Quran seperti itu. Agar tidak mendekati, hadir mendekati. Yahdurun itu dari kata hadoro, hadir. Supaya dia datang kepadaku, jelas dia pasti datang, ya berlalu ya datang, karena pas setelah adzan dia datang. Nah tapi jangan mendekatiku untuk ganggu. Sudah, kalau dia mau datang ya datang saja, jangan ganggu, seperti itu. Kita tidak bisa mencegah kehadirannya dia, tapi kita bisa meminta pertolongan kepada Allah untuk menghindari, menekan apa gangguannya tadi dengan berlindung kepada Allah. Jadi Allah yang akan memperlemah dia. Gangguan diperlemah, konsentrasi naik, kan berarti beres urusannya, seperti itu. Baik, itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Dan oh ya, ini aja sekalian. Di riwayat Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ini juga berkaitan, salah satu godaannya, ini saya cukupkan ini aja supaya panjangan nanti bisa mengetahui, godaannya ada 3. Yang pertama tadi apa godaannya? Masih ingat? Apa yang pertama tadi godaannya? Yang ingat-ingat tadi, ngajak ingat, utkur kada. Terus yang kedua apa? Mengganggu hafalan bacaan Al-Qur'annya, Yang ketiga ini, gangguan yang ketiga untuk orang sholat. Inna syaitan, sungguh syaitan itu yanfuhu fi duburir rajul. Dubur. Tahu dubur nggih? Dubur itu adalah bagian akhir. Bagian akhir atau bagian belakang kalau dari etimologinya. Kalau dibahas dari etimologi, itu dari dubur. Jadi sesungguhnya dubur kita itu ada yang niupi loh. Niup, sebul bahasa Jawanya, disebuli apa dubur. Misalkan kalau telinga panjangan disebul gimana? Risi toh. Kalau risi kan berkontraksi gubuk-gubuk benging. Loh, maaf kalau dubur disebuli itu kan panjenengan bisa tahu nggih. Yang dimaksudkan ini nanti arahnya kemana? Ini disebuli, perut disebuli masuk angin. Ini dubur disebul. Ya, itu akan ada gangguan seperti itu. Maka kalau setan itu meniup dubur kamu fi sholat, ya, dalam sholat ini, idza ahassa ahadukum, jika kalian itu merasakan zalika ini, emang dengan sholatan pun mawon raos niku isis ngoten nggih, padahal boten enten sing ngipasi lho nggih. Terus itu maaf dubur itu berkontraksi ngoten nggih. Itu ada tuntunannya. Dan ini gangguan ini ada karena siapa? Ya setan yang lakukan, dia datang hadir ngoten nggih. Saat godaan yang ketiga itu niup dubur ngoten nggih. Fala, maka janganlah yansorifu, berpaling dari sholatnya. Jangan membatalkan sholat kalian. Hatta sampai yasma'a, kamu mendengar betul telingamu apa sautan tuh suaranya. Suara nopo? Gini ku. Kenal pote medal angin dok ngoten nggih. Lho niku tahu dubur niku nggih niku lek
melakukan tugasnya itu ada dua hal. Pertama medal angine, medal suwanten ya kan ngoten nggih. Dua ini. Lek kebanteran medal lampase ngoten nggih bisa saja. Nggih. Ini paling tidak yang paling ringan dalam sholat ngoten nggih. Sekalipun kita maaf sudah buang air sebelumnya, mungkin ngentut puas di luar ngoten nggih. Masuk kemudian itu tadi berkontraksi karena ada yang niup. Itu harus dipastikan dulu. Niup-niup terus kemudian dia melakukan tugasnya membuka klepnya itu, katupnya buka, maka itu sebentar konsentrasi sebentar saja, apakah kamu mendengar suaranya? Ngoten nggih, seperti itu. Konsentrasi kita, telinga kita suruh dengar, terdengar ndak ngoten nggih. Nah ini kalau itu yang keluar letupan atau udah suaranya, au yajida kamu mendapati rihan anginnya, artinya baunya, ngoten nggih, amoniaknya tadi ngoten nggih. Lah kok ambune kok kaya ngene ngoten nggih, seperti itu. Itu dengan catatan kalau kamu mendengar atau hidung kamu kalau kamu mendengar telinga kamu atau hidung kamu mencium baumu, ya kalau gitu ini batalkan sholatnya. Lek itu belum, nah, maka Rasulullah mengatakan ya tetaplah kamu sholat. Kuncinya di situ. Nah ini godaan yang ketiga apa? Meniup dubur. Nah itulah yang mengakibatkan pahala kita dari sholatnya berkurang karena kita konsentrasi tadi lah, ini kan sudah mengurangi konsentrasi kita. Jadi jangan heran kalau sholat terus perutnya belukut tekan terus di belakang kerjanya ada kipas anginnya, itu ya ada profesionalnya. Baik, itu jamaah rahimakumullah, problem-problem yang menjadikan berkurang sholat fardu kita dan solusi-solusinya, tapi setidaknya kita bisa mengkompensasi pahalanya. Ini sholatnya selamat, sholatnya ada solusinya, tapi pahalanya itu yang tidak bisa kita selamatkan, sudah ketentuan itu. Nah kita harus kompensasi dari apa? Sholat-sholat sunnah, utamanya sholat rawatib tadi. Ngaten mawon nggih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.